Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang komunitas. Oh ya, suaranya bergema. Oke, kali ini Sirtiman bahas tentang komunitas ya guys. Komunitas ini adalah sebagai, boleh dibilang ya, ladang harta karun gitu. Kenapa gitu? Karena semakin besar komunitasnya akan semakin banyak istilahnya mata memandang, banyak anggotanya, membernya, dan banyak kemungkinan peluang terjadi transaksi pembelian antara penawaran atau jasa, barang dan jasa gitu ya. Nah, di sini Sirtiman mau mau apa ya, mau cerita ya. Kemarin-kemarin ya Sirtiman itu karena banyak yang follow di TikTok ya saat Sirtiman main game COC. Makanya mulai kepikiran lagi kenapa nggak bikin grup inbox di TikTok aja gitu. Maksudnya itu biar sesama yang suka COC, Sirtiman kelompokin di situ gitu, biar jadi komunitas. Dan ternyata di antara mereka itu ada yang jual jasa juga ya, jual jasa. Udah ada yang jualan lah istilahnya. Mereka tahu hobi, tapi juga eh, memonetasi dari hobinya gitu. Dan ini ada beberapa yang paham. Cuma ada juga yang belum paham gitu. Yang namanya istilahnya dia dia apa menawarkan jualan lah ya, jualan di dalam suatu niche atau topik atau hobi. Jadi dia tuh butuh komunitas gitu. Butuh komunitas dan ini enaknya Sirtiman udah istilahnya udah fasilitasin ya, udah dibuatin. Nah, di sini kayaknya dia belum paham masalah seperti itu, masalah apa ya? Taunya cuma jualan, nawarin, ada yang beli, dapat duit seperti itu. Sedangkan untuk yang udah paham, ada beberapa orang udah paham, mereka stay di grup itu gitu. Cuma yang belum paham ini kasihan gitu. Setimbang ngeliat mereka keluar, kalau ngeliat di TikToknya ya cuma kegiatannya cuma live komal-komal biasa aja, apa ngobrol-ngobrol seru temen-temenan doang gitu. Jadinya ya itu sebenarnya ya justru apa ya, dia kan menjualnya produk seputar COC gitu, game ya. Dia punya produk, tapi dia tuh justru di TikTok tuh kayak apa sih? Kayak salah salah ini gitu, kayak salah sasaran apa salah salah ngambil keputusan gitu. Justru yang grupnya malah keluar, dia malah ngabisin waktu di komal yang cuma ngobrol-ngobrol doang itu, nggak ada istilahnya di grup ini kan mereka pembeli gitu. Kalau kalau jadi sirtiman sih mendingan mendingan urusin yang produktif dulu ya guys gitu. Kita tahu kita senang ngobrol, kita senang nambah teman. Cuma masalahnya hidup itu ya kalau misalnya kita udah kaya nggak apa-apa gitu loh. Cuma kalau misalnya kita tuh ya istilahnya masih jualan kan berarti masih butuh duit gitu loh. Nah, di sini prioritasnya lebih baik ke arah produktivitas atau yang menghasilkan pendapatan. Ya lebih baik ngurusin jualannya dulu deh daripada cuma ngobrol-ngobrol ngabisin duit, ngabisin waktu. Lebih baik ngurusin jualannya dulu, ngurusin ya kan jualan juga sambil bisa ngobrol juga sebenarnya. Di situ komunitasnya yang tertarget ya, yang tertarget game COC itu udah sebenarnya udah enak gitu. Cuma seharusnya nggak usah ditinggalkan juga bisa gitu. Tapi dia milih ya cuma komal-komal seru-seruan aja dan Sirtiman lihat cara jualannya juga milih yang suka yang nyepam-nyepam kayak dia, kayak di chat orang lagi live di chat nawarin barang seperti itu gitu. Kalau gitu sebenarnya kan apa sih, justru konversinya tuh kurang bagus gitu kalau kalau nawarin produk ya cara spam seperti itu.
Ya seharusnya mendingan langsung aja udah ada komunitas, kenalan, sharing aktif, nah, biar orang pada oh dia nih ternyata orang ya mungkin ya sedikit kepo atau apa, oh ternyata dia jual jasa ini gitu. Jadinya fine-fine aja, saling saling tahu, mereka saling ini deh, saling produktif gitu, nggak cuma main game tapi oh rata-rata pada pada cari tambahan juga. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Kalau keluar ya udah, seharusnya itu grup itu ya benar-benar jadi kolam harta karun, malah ditinggalkan gitu. Dia cari yang nggak jelas gitu. Udah dikasih harta karun ibaratnya, kasih ruangan yang penuh harta karun, dia malah pergi cari nyari-nyari harta karun yang nggak jelas gitu, malah kemungkinan ya susah itu. Yang ada ya kalau kalau orang lagi nonton live itu kan nggak nyaman lah, mereka mau nonton live itu. Kalau ditawarin produk atau disuruh beli, ya sikonnya itu kurang tepat gitu. Nah, sebenarnya ya orang namanya jualan harus sabar, harus membangun profil, authority, kepercayaan seperti itu. Ya salah satunya di grup yang tertarget itu kan ya jadi orang bisa oh lebih lebih ini lagi deh, lebih apa sih, lebih dipercaya, lebih ya pokoknya kadang mereka tuh support gitu. Support itu dalam artian ya saat kita live mereka hadir, saat kitanya mungkin kalau kita nawarin produk atau jasa juga mereka akan beli gitu. Karena memang mereka udah support, udah suka, udah support, udah cocok nih orang. Ya istilahnya di komunitas nih dia benar-benar ngangkat ngangkat gitu loh, bikin rame kayak gitu aja orang udah seneng gitu ya. Nah kalau misalnya dia ya, milihnya ya cuma jualan ala-ala spam gitu ya, ya untuk yang di grup pasti udah paham gitu. Di grup mereka jadi terbuka, oh ternyata di grup itu ya benar-benar mengangkat komunitas gitu, mengangkat topik, mengangkat ide-ide, mengangkat ada produk-produk yaitu sekedar ini deh gitu. Ya sekedar ya wajar lah gitu. Nah, di sini untuk kalian ya yang misalnya mulai jualan, istilah namanya jualan ini apa bisnis ini ya butuh komunitas. Kalian nggak mungkin seorang diri gitu. Seorang diri itu bisnis yang kesepian ya, boleh dibilang bisnis kesepian. Kalau solopreneur pun dia butuh ya dia pasti akan membangun ya, pasti dia akan membangun suatu grup atau suatu entah itu room, grup atau pokoknya ya dia akan sharing ilmu di situ sehingga orang-orang di situ ya pasti pada percaya, pada upgrade diri. Nah, disitulah dia memonetasinya gitu. Ya seperti itu. Jadi nggak ya jangan apa ya, jangan selfish gitu. Kalau jualan online lah gue jualan aja lah gitu. Nggak usah grup-grupan, nggak butuh jualan spam, inboxin orang kayak gitu. Nah itu sebenarnya arah pebisnis online yang apa ya, yang nggak tepat sasaran lah, yang ya dia di luar jalur tapi nggak efektif gitu. Lebih baik ya lebih baik kayak semacam ya istilahnya branding ya, di branding di grup biar dipercaya, biar apapun yang ini di, direkomendasikan itu bisa convert menjadi cuan atau duit gitu, seperti itu. Nah ini ya untuk pengalaman guys, semoga kalian dapat apa sih wawasan yang baru ya. Kalau ada grup itu ya jangan langsung buru-buru tinggalkan, tapi lihat dulu grup itu kekuatannya besar gitu. Dan kalau kalian selfish alasan ini itu ya terserah, kalian jualan ya kalian butuh grup gitu, kalian butuh kolam-kolam yang istilahnya ikan-ikan yang benar-benar suka sama umpannya gitu. Kalau
ya itulah, kalau kalian nggak paham ya kalian ya akan apa sih, eh, peningkatan bisnisnya itu akan lebih lambat seperti itu. Kalau ada grup itu emang lebih cepat ya, emang lebih cepat. Saya cuman ngerasain dulu saat di forum, saat di grup musik ya, di grup karaoke juga itu perkembangannya sangat cepat. Dari grup aja ya, dari grup kayak kayak dulu di karaoke ya, dari grup aja bisa orang bisa, justru kitanya juga bisa dapat ya, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan ya kayak semacam leadership seperti itu ya. Itu yang didapat ya di luar monetasi. Kalau monetasi ya itu lebih orang lebih ini lagi, apalagi kalau di grup kita awalnya share-share, bagi-bagi giveaway. Nah, saat kita jualan mereka pasti akan support beli lagi seperti itu. Entah itu jualan apa sih, jualan ya pokoknya jualan atau ya misalnya kaos atau merchandise atau ya seputar grup gitu ya. Mereka pasti akan beli lah, order gitu. Jadi ya disitulah kekuatan komunitas ya guys, saling support. Ya mereka mereka juga paham kalau ada di dalam grup ya, kalau mereka pengen maju mereka juga harus support gitu, karena emang namanya komunitas atau grup itu butuh butuh sumbangsih gitu. Kalau mereka nggak sumbangsih juga pasti sepi gitu. Oke guys, semoga itu aja uh, pembahasan kali ini ya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.